Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang perkasa, Allah yang... Amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Bilang samping kiri kanan, jangan semangatmu kendor. Amin. Beri senyuman yang terbaik buat dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya ingin berbicara dengan tema orang Kristen yang menang. Bilang samping kiri kanan, kamu harus menang. Kamu harus menang. Bilang dulu, kamu harus menang. Kamu harus menang. Bilang dulu, Bapak, kamu harus menang. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita kalah. Tuhan mau kita selalu menang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita harus mengalami kemenangan. Saya ingin mendahului dengan satu pembacaan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal 8 ayat 37. Jadi kita orang Kristen ini tidak boleh kalah. Kita orang Kristen ini tidak boleh gampang menyerah. Kita orang Kristen ini tidak boleh gampang putus asa. Kita orang Kristen ini jangan sedikit-sedikit bilang, saya sudah tidak bisa lagi, jadi mau bilang apa. Jangan. Kita ini semua harus mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat teks itu. Roma 8 ayat yang ke-37. Silakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang apa? Menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini firman Allah. Jadi kita bukan hanya sekedar menang, tetapi lebih daripada orang-orang menang. Itu berarti saudara dan saya, Tuhan memberikan satu predikat, satu saudara status yang luar biasa buat kita, bahwa kita ini bukan orang-orang yang saudaraku kalah, bukan orang-orang yang gampang menyerah, gampang putus asa, karena Alkitab berkata sekali lagi dengan jelas bahwa kita lebih dari pemenang. Beri lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan orang-orang yang disebut lebih dari pemenang itu selalu mengalami banyak mujizat. Siapa yang mau alami mujizat tolong angkat tangannya. Yang tidak mau tidak usah angkat tangan. Ya haleluya, turun tangan. Siapa yang mau berkat angkat tangan. Saudara, ya semua mau ya. Kalau tidak mau bilang samping kiri kanan, lu berkat sorong kasbeta. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, semua orang mau mujizat, semua orang mau berkat, semua orang rindu pertolongan Tuhan, semua orang rindu keajaiban, semua orang rindu mengalami yang namanya saudara hal-hal besar, hal-hal dahsyat, ada keberuntungan, ada kesuksesan. Semua orang kepengen. Tetapi dengar baik-baik saudara, kalau saudara tidak mengalami kemenangan di dalam hidup saudara, jangan pernah mimpi saudara akan mengalami semuanya itu. Karena hanya orang-orang menang saja yang akan mengalami segala perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang menarik di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8. Saudara, tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di dalam ayat yang ke-43, saudara terkasih dalam Tuhan, kita menemukan bagaimana perempuan yang pendarahan selama 12 tahun itu mengalami mujizat dari Tuhan. Tapi saudara, kapan mujizat itu terjadi? Alkitab beritahu kepada kita bahwa dia di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Saudara, dan tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan sakit daripada perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Kemungkinan dia orang kaya yang sudah habis-habisan. Dia mungkin sudah pergi cari tabib di mana-mana supaya dia bisa mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Tetapi saudara, tidak ada satupun yang bisa memberikan dia kesembuhan. Tidak ada satupun yang bisa menolong dia keluar dari penyakit pendarahan itu. Tetapi saudara dengar baik-baik, meskipun dia sudah habis-habisan, dia tidak menyerah.
Amin. Makanya ayat 43 mengatakan begini. Mari lihat. Lukas 8 ayat 43. Silakan dibacakan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita. Adalah seorang perempuan yang berapa belas tahun? 12 tahun. Tanya samping kiri kan, lu sakit seberapa lama? Ya, baru 1 bulan sekarang, aduh Bang. Baru 1 minggu saya kadang-kadang bilang, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Baru 1 minggu. Bilang samping kiri kan, haleluya. Ya saudara terkasih, baru saja berapa menit kita alami sesuatu, kita kadang sudah putus asa, kita kehilangan semangat, kita mulai berkata, Tuhan di mana? Tuhan bisa tolong saya kok tidak? Tuhan ada di ini tempat nama apa? Arus Bui atau tidak? Jangan sampai Tuhan hanya ada di Kupang, jangan sampai Tuhan hanya ada di Amerika, jangan sampai Tuhan hanya ada di Kamaifui, jangan sampai Tuhan hanya ada di mana lagi Bagal Bui dan lain sebagainya. Dengar baik-baik orang yang ada di Arus Bui ini, Anda dan saya punya Tuhan yang sama dengan orang-orang di Kamaifui, orang-orang di Amerika, orang-orang di Afghanistan, orang-orang di Jepang, orang-orang di Jakarta, orang-orang di Kupang. Semua kita punya Tuhan yang sama. Kalau mereka bisa alami pertolongan Tuhan, saudara pun bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau mereka bisa alami mujizat Tuhan, saudara pun bisa alami mujizat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Senggol samping kiri kanan. Bilang sama dia, jangan patah semangat. Amin. Bilang sama dia, jangan menyerah. Bilang sama dia, jangan menyerah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, 12 tahun pendarahan, habis segala-galanya, saudara, tapi dia tidak menyerah. Dan dia tahu bahwa dia akan mengalami kemenangan. Makanya saudara, di tengah kerumunan orang banyak, dia datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa dia tidak bisa jalan. Jadi kemungkinan dia cuma roso-roso, orang Kupang bilang, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk dapat bisa ketemu Yesus, saudara terkasih, orang lain berdiri mungkin injak dia, mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, orang lain sepak dia, karena dia tidak bisa bangun, darah meleleh 12 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi perempuan itu tidak menyerah. Perempuan itu tidak menyerah. Dia tahu asalku jama ujung jubahnya saja, maka aku sembuh. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang menang. Orang menang itu seperti perempuan pendarahan, tidak menyerah dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Baca ayat 43 tadi belum selesai ya. Ya, silakan. Saudara, menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. tidak berhasil, siapapun tidak berhasil sembuhkan dia. Terus Ia maju mendekati Yesus dari belakang. ia maju mendekati Yesus dari belakang. Terus Dan menjamah jumbai jubahnya. menjamah jumbai jubahnya. Jumbai itu saudara, kalau jubah itu di orang-orang Yahudi sana itu ada jumbainya. Jumbai itu semacam hiasan-hiasan ya. Saudara, kalau di gorden tuh biasa ada hiasan-hiasan yang turun-turun tuh, itu jumbai. Jadi dia cuma jama, dia punya ujung itu. Jumbai-jumbainya bukan jubahnya. Cuman mainan-mainan hiasan jubah itu, dia cuman jama itu. Tetapi saudara, ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan bagi orang-orang yang tidak menyerah. Asal jama ujung saja, dia alami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak orang Kristen suka menyerah? Baru alami masalah sudah tidak datang gereja, saudara. Baru alami sakit penyakit yang hanya sakit batok, kaki masih bisa jalan, sudah bilang, hai saya tidak bisa pergi gereja, saya batok berat.
Saudara, itu yang mati cepat belum alami mujizat. Ya saudara, saudara terkasih di dalam Tuhan, karena apa? Gampang menyerah. 12 tahun perempuan itu pendarahan, tapi dia tidak menyerah. Ada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari siapapun yang dapat kerjakan. Ada amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, saya punya contoh yang kedua, orang yang saudaraku punya mental pemenang. Perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama, kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia kita kenal dengan seorang yang bernama Sakeus. Semua tahu Sakeus? Dia badan tinggi kok pendek? Pintar semua, lulus sekolah minggu semua ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Sakeus itu badannya pendek saudara. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, Yesus satu ketika datang ke kotanya untuk saudaraku jalan-jalan di kota itu. Saudara, tetapi seorang yang bernama Sakeus ini kepengen sekali untuk lihat Yesus. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, apa toh daya, ada begitu banyak orang sehingga Sakeus yang pendek badannya tidak mungkin bisa ketemu Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi apakah Sakeus menyerah? Sakeus tidak menyerah. Perhatikan teks ini, Sakeus, saudara, Lukas pasal yang ke-9 ayat 19, ayat yang pertama mulai. Silakan dibacakan buat kita. Silakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Terus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Terus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Tidak berhasil, orang banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau tidak berhasil, kebanyakan orang apa? Putus asa. Kebanyakan orang kalau sudah tidak berhasil seperti Sakeus, dia bilang pulang, nah kenapa? Ya saudara, pulang kau urus babi di kandang, pulang kau urus apa lagi saudaraku? Urus kemiri, pulang kau urus ini saudara dan itu. Oh, banyak orang menyerah karena tidak berhasil. Tetapi Sakeus bukan mental menyerah. Sakeus bukan seorang yang saudara gampang mengalah. Sakeus punya mental pemenang. Dan pemenang selalu akan lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidupnya. Ada amin? Amin. Bilang lagi samping kiri kanan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu luar biasa. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat ayat terus selanjutnya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Lanjut. Sebab badannya pendek. Ya, terus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, kalau badan pendek kita akan bilang, Tuhan kenapa lu ciptakan beta begini? Okto tinggi, kenapa beta pendek? Ya, saudara. Di kota-kota besar, saudara, bahkan juga anak-anak kita yang mungkin dari kampung pergi ke kota mau tes polisi, tes tentara. Saudara, kalau mereka gugur di tengah jalan, banyak yang putus asa. Banyak yang seolah-olah pikir bahwa tidak ada pekerjaan lain lagi. Saudara, seolah-olah Tuhan hanya bikin satu pekerjaan, yaitu TNI dan Polri. Selain itu tidak betul semua. Sehingga banyak orang putus asa. Saudara, banyak orang merasa bahwa ini jangan sampai saya ini memang masa depan suram alias madesu. Saudara, mungkin orang berpikir bahwa saya tidak punya pengharapan lagi. Kenapa saya tidak seberuntung orang lain? Kenapa saya tidak sehebat dia yang ada di sana? Saudara dengar baik-baik, Anda tidak diberikan mental pecundang. Anda tidak diberikan mental yang gampang mengalah. Kita ini punya mental lebih daripada pemenang. Sakeus pendek, saudara. Dia tidak berhasil, Alkitab berkata. Tetapi dia tidak menyerah. Itu modal yang paling besar dari seseorang. Bukan persoalan masalah, bukan soal gagal, bukan soal tidak sukses, bukan soal itu, tapi soal mental. Modalmu itu kalau tidak menjadi modal pemenang, engkau gampang mengalah di tengah jalan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ini modal kita pemenang. Sekali lagi bilang, ini modal kita pemenang. Sentuh dia dan berkata, jangan menyerah. Jangan menyerah. Bilang jangan menyerah. Jangan menyerah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Selagi masih ada Yesus, saudara yang terkasih, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi dia. Amin. Saya mau tanya, Yesus bisa berakhir? Tidak. Kalau Yesus tidak berakhir, maka pengharapan kita pun tidak akan berakhir. Karena itu Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Jadi saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ada banyak orang, saudara terkasih dalam Tuhan, suka lari ke dukun, minta pertolongan, minta saudara supaya dukun kasih jalan. Anda keliru. Dukun bisa mati. Saudara, dukun juga sama dengan kita. Dukun tidak bisa kasih pertolongan. Hanya Tuhan yang bisa kasih pertolongan. Karena Dia kekal, Dia segalanya, Dia pemilik langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Senggol samping kiri kanan dan bilang, jangan pi dukun lagi. Amin. Di sini ada yang masih pi dukun? Yang ada bertobat, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya seolah-olah saudara pikir dukun lebih hebat. Saya mau tanya, ada dukun di Arus Bui ini yang tidak mati? Ya, dia mati kok. Nah kalau dia mati, nah kenapa pilih dia? Saudara terkasih dalam Tuhan, kan dia juga mati. Atau ada saudaraku dukun di Arus Bui sini yang saudara terkasih dalam Tuhan, dia makan besi, dia bukan makan nasi dan jagung. Ya, saudara, kita makan nasi sama-sama. Jangan percaya kepada dukun. Jangan menaruh harapmu kepada dia, karena dia tidak bisa memberikan pertolongan. Itu mental orang yang gampang menyerah. Itu bukan mental anak Tuhan. Karena anak Tuhan modal mentalnya adalah pemenang. Apapun situasi yang terjadi, satu pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baca ayat yang tadi saya sebut, Roma pasal yang kelima ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Iya. Karena kasih Allah telah dicurahkan Saudara lihat itu di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan tidak mengecewakan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam Tuhan itu begitu. Kadang memang kita rasa terlalu lama, kadang tidak instan, tidak cepat. Tetapi ingat baik, Tuhan tidak pernah tidak pasti. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Sakeus tidak menyerah. Meskipun hari ini dia gagal, hari ini dia tidak berhasil, tetapi dia tahu dia punya Yesus, dia punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Dia lari, dia berusaha. Alkitab itu mengatakan, mari kita baca ayat itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat. Karena waktu kita masih lemah. Bukan. Kembali Lukas 19. Ya, Uka. Kita mau lihat ini Sakeus. Ya, silakan. Lanjut. Lukas 19. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Berlarilah ia mendahului orang banyak, cari dukun atau cari Yesus? Ya, saudara, semakin dia tidak berhasil, dia lari tambah kencang, dia cari Yesus. Semakin kita, saudara, belum melihat keberhasilan, semakin cari Tuhan. Amin. Saudara, semakin berdoa. Bukan justru bilang beta berhenti berdoa sama doa sama. Jangan. Sakeus, saudara, tidak bisa lihat Yesus. Dia tidak bisa menyerah. Dia tidak mau menyerah. Dia tambah lari. Dia cari usaha bagaimana supaya saya bisa ketemu Yesus. Terus lanjut teks itu. Lalu memanjat pohon ara. Dia panjat pohon ara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Sakeus itu orang punya duit. Dia kepala pemungut cukai, orang kaya pada masa itu. Tetapi saudara, dia tidak malu untuk cari Yesus. Dia rela panjat pohon. Meskipun orang akan bilang, woi Sakeus, lu sukar mana nih? Lu panjat pohon. Tetapi Yesus lebih penting di atas segala-galanya. Amin. Mungkin waktu engkau cari Tuhan tambah setia, saudara, orang akan bilang begini, aduh, lu setia juga sama sah. Kalau pun hidup begitu-begitu saja, lu pun sakit juga belum sembuh. Dengar baik-baik, tidak usah dengar kata orang. Tetap cari Tuhan, karena Tuhan tahu mental pemenang. Dia akan beri berkat tepat pada waktunya.
Amin. Lanjut, ayat itu bilang apa? Lari. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ya. maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu Terus. untuk melihat Yesus Terus. yang akan lewat di situ. Terus lanjut. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Amin. ia Lanjut. melihat ke atas dan berkata, Saudara lihat apa Yesus bilang? Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Yesus mau hadir dalam rumah orang menang. Ya, kalau Anda gampang menyerah, Yesus jauh. Tapi semakin Anda cari Yesus, Yesus semakin dekat. Makanya ada ayat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, dia katakan begini, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi saudara, orang kalau semakin cari Tuhan, Tuhan itu semakin akan dekat dengan dia. Semakin dekat, semakin dekat. Jadi jangan percaya orang yang bilang kalau kita semakin cari Tuhan, Tuhan jauh. Tidak, Alkitab bilang kalau kita semakin dekat Tuhan, Tuhan tambah dekat dengan kita, tambah lengket dengan kita, tambah bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, itu sesuatu kemenangan yang luar biasa. Sama seperti yang dialami Sakeus. Tuhan datang ke rumahnya, makan bersama-sama seisi rumahnya. Lalu Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah tangga Sakeus. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun ada cemoohan, ada kata-kata orang di kiri kanan, tetapi saudara, Sakeus tidak peduli. Bagi Sakeus, Tuhan Yesus lebih penting di atas segala-galanya. Amin. Lihat samping kiri kanan, bilang, itu kata kunci, jangan lupa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, supaya yang mengantuk mata langsung menyala lagi. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi pemenang itu luar biasa. Bilang samping kiri kanan, kamu mau jadi Sakeus? Bilang samping kiri kanan, kamu mau jadi wanita pendarahan? Yang mau coba angkat tangannya malam ini. Saya percaya Tuhan sedang lihat tangan saudara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tahu Anda dan saya punya mental pemenang. Tuhan tahu saudara terkasih dalam Tuhan, Dia mau kerjakan sesuatu buat kita semua yang ada di Arus Bui malam hari ini. Teristimewa saudara yang hadir pada malam KKR. Hanya satu hari saudara, Yesus datang ke tempat ini. Hanya satu hari ini saudaraku. Ya, karena kalau saudara menyambut kami, Alkitab berkata Anda menyambut siapa? Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam, makanya saya pakai kata Yesus hadir saudara. Ketika saudara menyambut hamba-hambanya, saudara menyambut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kecewa, dan saudara akan, orang-orang akan sangat saudara kehilangan berkat karena mereka tidak hadir malam hari ini. Besok berkat buat Kamafui, saudaraku. Apa Kamafui? Ya. Besok berkat di sana. Ya, tapi kalau saudara juga mau terima berkat Kamafui, besok yang Arus Bui juga naik ke atas. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ini berkat malam ini. Berkat malam ini beda dengan berkat besok malam. Ya, makanya jangan pemalas gereja. Ada orang bilang, sudah hari Minggu saja kita pikirnya sudah cukup lah. Hei, berkat hari Minggu beda dengan berkat ibadat perkunjungan. Berkat di ibadat perkunjungan beda dengan berkat yang Anda terima di ibadah wanita gemit. Berkat di ibadah wanita gemit berbeda dengan berkat yang Anda terima di ibadah apa lagi? Ya. Pokoknya ibadah persekutuan doa, ibadat apa yang ada, semua berkat Tuhan siapkan berbeda. Tuhan punya porsi setiap saudara ibadah. Tuhan punya berkat di setiap kebaktian. Makanya saudara, kalau Anda setia dalam semua kebaktian, Anda dapat berkat di Minggu, dapat berkat di Senin, dapat berkat di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ketemu Sabtu, berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu mental pemenang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Tetapi saudara ingat bahwa karena kita ini orang-orang yang disebut pemenang, ada satu yang cemburu dengan kita. Siapa dia?
Siapa dia? Bilang samping kiri kanan, bukan kamu. Saudara, ya, ada setan yang cemburu. Dia tidak mau saudara jadi pemenang. Saudara, dia mau saudara kalah. Dia mau saudara dan saya tidak mengalami mujizat-mujizat itu. Dia tidak mau saudara alami yang namanya berkat-berkat itu. Dia tidak mau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tidak mau. Dia kepo. Dia tersibu. Dia kepengen Anda jadi orang-orang yang mengalah, putus asa, menyerah. Karena itu saudara, setan tidak pernah tinggal diam. Tiap hari dia kerja mati punya untuk saudara mencegah kita, untuk membuat saudara dan saya gampang putus asa, gampang mengalah, gampang menyerah, lupa status kita sebagai orang-orang menang. Lihat lagi samping kiri kanan. Apa? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, bilang samping kiri kanan, setan tersibu. Nah itu bahasa Kupang. Kalau ngomong tersibu itu apa ya? Repot. Bilang setan repot. Seksi repot itu setan, karena dia tidak mau saudara menang. Makanya hari ini kalau ada yang tidak datang, itu setan sudah bikin repot dia. Saudara, setan bikin repot dia supaya dia jangan datang terima berkat dari Tuhan, jangan terima mujizat dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda yang datang malam hari ini, Anda dan saya sedang mengikrarkan kemenangan, bahwa kita tidak mau setan bikin repot kita, setan bikin kita mengalah, setan bikin kita menyerah, setan bikin kita gampang putus asa. Tetapi kita tahu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus mengikrarkan kemenangan, sehingga hari lepas hari kita akan mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan nyata atas kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya ada ayat begini dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita disuruh untuk mengalahkan pekerjaan setan itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi pemenang berarti harus ada yang dikalahkan. Siapakah yang harus dikalahkan? Setan harus dikalahkan. Karena setan berusaha supaya kita jangan menang, padahal Kristus sudah mengerjakan kemenangan buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum ayat itu ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat 5, kita lihat dulu Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Perhatikan teks ini. Yohanes pasal 16 ayat 33. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baca Yohanes 16 ayat 33. Yesus sudah bikin kemenangan lebih dulu, tapi setan tidak mau saudara hidup dalam kemenangan. Makanya dia berusaha bikin kita kalah. Yohanes 16:33, silakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Terus. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Apa lanjut? Aku telah mengalahkan dunia. Aku, Yesus, sudah mengalahkan dunia. Amin. Dunia yang dimaksud itu apa? Bukan bumi ini, saudara. Tapi dunia yang dimaksud itu adalah pekerjaan setan yang menguasai dunia. Dari mana kita tahu? Mari lihat ayat ini dulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dunia ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Di mana-mana ada setan. Karena itu saudara, Yesus bilang, saya kalahkan dunia, saya kalahkan setan, maksudnya ya. Sebab kalau setan tidak dikalahkan, dia kuasai di dunia. Nah, kita ini ada di bawah, hidup dalam dunia yang dikuasai oleh setan. Makanya saudara, kalau kita tidak mengikrarkan kemenangan kita tiap hari di tengah-tengah dunia, setan yang menguasai dunia itu akan mencegah kita. Ya, baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Terus. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Sekarang saya tanya, di Arus Bui ini ada setan atau tidak? Ada. Banyak kok sedikit. Ya saudara. Lalu saya tanya lagi, kira-kira di dunia mana yang tidak ada setan?
Tidak ada yang, saudaraku, tidak ada setan. Semua dunia, Alkitab bilang seluruh dunia. Itu berarti di Amerika ada setan, di Afghanistan ada setan, di Papua ada setan, Jakarta ada setan, Kupang ada setan, semua ada setan. Jadi kalau ada orang bilang begini, hei, saya tidak mau tinggal di Alor karena di Alor setan banyak. Kau pindah di mana yang tidak ada setan? Semua ada setan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah tinggal di rumah yang orang tidak mau tinggal karena orang bilang di itu rumah ada setan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara, tapi saya karena cari rumah murah waktu itu, dan rumah yang ada setan itu rumah murah. Saudara, ya, kalau rumah ada Tuhan itu rumah mahal, ya. Tapi kalau rumah ada setan itu murah, saudara. Ya. Tahun 2006, saudara terkasih dalam Tuhan, saya dengan istri kontrak sebuah rumah di Naibonat, ya, saudara. Itu dengan harga 100.000, rumah 2 kamar, saudara, kamar tamu cukup besar, rumah itu sebesar ini. Ya, tapi cuma dengan 150.000 rupiah, saudara. Ya, kenapa itu rumah begitu murah? Karena tidak ada yang berani kontrak di situ. Orang datang kontrak 1-2 minggu kabur lari karena dia bilang, bapak kita tidur malam tidak bisa. Ya, sebentar setan ganggu, horden terbuka semua, sebentar ini itu segala macam. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu itu anak saya yang nomor 1 masih usia kurang lebih baru 6-7 bulan, saudara. Ya. Kami begitu datang di itu rumah, semua tetangga datang ke rumah, saudara. Bapak, kenapa bapak kontrak ini rumah? Semua bilang begitu, saudara. Saya bilang, kenapa? Orang semua tidak betah bapak. Di sini ada dia penghuni. Saya bilang, kita lihat dia yang lari atau saya yang lari. Ya, atau saudara, ya, dia yang lari atau saya yang lari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Malam pertama kami tidur di situ, saudara terkasih, kami tidur nyaman, tetapi tetangga tidak nyaman. Mereka lalu lalang, takut, saudara. Anak saya lagi baru 6 bulan. Takut anak itu tidak bisa tidur karena orang bilang anak kecil itu rentan dengan setan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka takut anak tidak bisa tidur, menangis, jadi mereka lalu lalang keliling itu tempat kontrak kami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan jaga. Jadi sudah sampai besok pagi, kami tidur nyenyak-nyenyak saja. Saudara, bangun. Lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, mereka tanya, tadi malam bagaimana? Aman, terkendali. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Besok malam lagi mereka tanya, hampir 1 bulan mereka ronda kami terus, saudara. Ya, lama-lama karena saudara, mereka lihat kami nyaman di situ, saudara, mereka datang dan kemudian tanya, kenapa bapak dengan mama bisa nyaman di sini dengan anak umur 6 bulan? Saya bilang, ada Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Dan saudara, akhirnya terbentuklah persekutuan doa di tempat kami kontrak itu. Karena saudara, rumah setan berubah jadi rumah Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saudara, ya, itu penginjilan paling gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang biasa jadikan itu tempat rumah itu tempat persembunyian karena dong curi sapi di Naibonat, dong curi habis dong sembunyi di itu rumah, saudara. Ya, tapi setelah kami tinggal di situ, pencuri sapi pun ikut masuk di persekutuan doa. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, bukan setan yang ada dalam rumah itu, tapi ada Tuhan yang ada di rumah itu. Saudara lihat. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, itu luar biasa dalam kita punya hidup. Setan memang ada di mana-mana, tetapi kita yang disebut pemenang, kita tidak akan pernah kalah. Kita pasti akan mengalami kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting. Makanya tiap hari kita harus berperang. Kita harus terus mengikrarkan kemenangan kita. Karena setan terus menakut-nakuti kita. Kerja setan itu cuma menakut-nakuti, Bapak Mama Saudara. Setan itu dia bikin takut kita. Waktu kita takut, kita beri kesempatan. Waktu kita takut, kita kasih peluang. Sebenarnya kalau saudara tidak takut, setan tidak dapat kesempatan, saudara. Tapi karena kita mulai mengalami ketakutan, hadapi masalah kita takut, hadapi sakit penyakit kita takut, kita pikir Tuhan tidak bisa tolong kita. Waktu kita takut, setan ambil alih. Sehingga sesuatu yang seharusnya kita menang, sesuatu yang seharusnya kita dapati, sesuatu yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita,
akhirnya setan rampas semuanya itu karena kita kalah, kita menyerah, kita putus asa. Dengar baik-baik malam hari ini saudara, saya ingin tekankan, meskipun setan terus menyusun siasat, pola kerjanya, rancangannya, tapi Anda dan saya tidak boleh menyerah. Apapun saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah ada Tuhan di pihak kita, dan kemenangan pasti akan menjadi bagian atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Makanya ayat yang keempat dan 5 dari 1 Yohanes 5. Tadi kan ayat 19, iblis ada di mana-mana. Tapi sekarang baca ayat 4, ayat 5. Karena iblis ada di mana-mana, kita tidak boleh menyerah. Kita harus kalahkan dunia ini. Kita harus kalahkan setan yang menguasai dunia ini. Baca ayat itu. 1 Yohanes 5 ayat 4, 5. Silakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara percaya Yesus adalah anak Allah? Saya ulang, saudara percaya Yesus adalah anak Allah? Bilang samping kiri kanan, setan pasti kalah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kekuatan apalagi ya saudara, uang, bukan ya saudara, tetap karena kita percaya siapa? Yesus. Di dalam Yesus ada kemenangan. Karena Yohanes 16 ayat 33 tadi, dia sudah berikan kemenangan kepada saudara dan saya, ya. Karena itu jangan pernah kegagalan, kemenangan itu digagalkan. Jangan sampai kemenangan itu dicuri. Jangan sampai kemenangan itu diambil oleh setan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita harus terus menang. Kita harus terus menang tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Menang, menang, menang terhadap setan. Sebab hanya dengan kemenangan itulah kita bisa melihat segala perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 2 dan kitab Wahyu pasal 3, ada surat kepada 7 sidang jemaat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan selalu di akhir daripada apa yang saudaraku Tuhan bicarakan lewat Rasul Yohanes kepada 7 sidang jemaat itu, selalu diakhiri dengan kata barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan kalau berfirman, Tuhan kalau menyatakan sesuatu kepada kita, dia tidak mau kita kalah, dia mau kita menang, dia mau kita menang, dia mau kita menang. Saudara lihat ini ayat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 lebih dulu ya saudara. Perhatikan kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 7 ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan mau mereka tidak boleh kalah, mereka harus menang. Saudara, Wahyu 2 ayat yang ke-7 ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa kalau punya telinga dia dengar apa yang Roh katakan, firman katakan. Untuk apa kita dengarkan apa yang firman katakan? Lanjut. Barang siapa menang, barang siapa menang, supaya saudara bukan kalah tapi menang. Karena ada kuasa dari pemberitaan, ada kuasa dari kebenaran. Kalau saudara dengar firman yang keluar dari mimbar gereja ini, dengar baik-baik, pasang telingamu supaya engkau keluar dari gereja, engkau bukan kalah tapi engkau akan mengikrarkan kemenangan, mengalahkan tipu daya setan. Amin. 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 Lihat lagi samping kiri kanan bilang saudara. Kalau saudara dengar firman, makanya ada banyak orang tidak sadar waktu dengar firman, iblis fude pun telinga. Jadi sebegini. Karena iblis mau saudara kalah. Saudara, waktu Anda tidak dengar apa yang firman Tuhan katakan, Anda datang gereja tapi Anda akan pulang dengan kekalahan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena telingamu tak tutup. Saudara, makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ada ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 atau Pengkhotbah 5 ayat 1 ya.
Sudah lihat dari ayat Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Ada ayat bilang begini, kalau engkau melangkah ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu, perhatikanlah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saudara, lihat ayat itu, Pengkhotbah 4:17. Silakan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Maksudnya apa, saudara? Itu bukan artinya kita pergi gereja, nah kita mulai lihat kita jalan langkah. 1, 2, 3, 4. Bukan. Tapi saudara, arti dari kata jagalah langkahmu itu berarti persiapan kita. Jadi kalau datang rumah Tuhan itu mesti persiapan betul-betul. Saudara, persiapan hati, persiapan hidup. Karena saat kita beribadah, Tuhan bicara kepada kita. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Tuhan mau kita tidak menyerah. Tuhan mau kita tidak mengalah. Tuhan mau kita terus melihat suatu perkara yang besar. Karena itu dia bilang, pasang telinga, dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan tidur ya. Pendeta baru baca ayat separuh mengantuk kadang-kadang di gereja. Ya karena dia datang gereja itu dia tidak betul-betul atur dia langkah. Dia sudah siap diri. Saudara. Orang kalau siap diri dia tahu di gereja ini mau menang, ini mau terima kemenangan ini. Mau terima kemenangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangankan saudara yang datang gereja, kami hamba-hamba Tuhan saja. Melayani itu mesti siap diri. Saudara. Sebab kenapa? Jangan sampai kami beritakan Injil habis, kami sendiri tidak menang. Loh, ada ayat 1 Korintus 9. Perhatikan ini. Ayat 24. Ini Rasul Paulus bicara ini. Saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-24 lebih dulu, 24, 25, 26, dan 27. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak persiapan dengan baik, kita tidak bisa menang, saudara. Karena yang bisa membuat kita menang itu kalau kita tiap hari mempersiapkan diri kita dengan baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Entah itu sebagai jemaat, entah itu sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap. Perhatikan. 1 Korintus pasal 9, 24. Baca. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Bahwa dalam gelanggang pertandingan, terus semua peserta turut berlari. Semua orang ikut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Satu orang saja yang dapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah itu? Orang yang menang. Kalau tidak menang bisa dapat hadiah, Bapak? Tidak. Orang Kupang bilang pulang dengan kuah kosong. Ya, saudara. Kalau kita tidak menang, kita tidak dapat hadiah. Tetapi sudah saya tanya, ayat itu bilang satu orang. Satu orang itu banyak atau sedikit? Satu itu banyak atau sedikit? Sedikit. Itu artinya orang yang menang itu tidak banyak. Saudara. Orang yang mengalami kemenangan itu tidak banyak. Kenapa? Karena ada banyak orang yang cuma sekedar ikut-ikutan. Dia tidak persiapan. Lihat ayat itu. Baca lanjut. Saudara. Karena itu larilah begitu rupa. Lanjut. Sehingga kamu memperolehnya. Sehingga kamu dapat menang, peroleh hadiah. Jangan kamu kalah. Lari mesti begitu rupa. Lanjut. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa yang dia harus lakukan? Menguasai dirinya. Kuasai diri. Terus? Dalam segala hal. Harus kuasai diri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya beda petinju kampung dengan petinju di atas ring. Ya, saudara. Petinju kampung itu apa? Asal pukul. Yang penting rubuh selesai. Ya, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, petinju kampung tidak dapat sabuk, tidak dapat hadiah. Ya, saudara. Ya, hanya sekedar pukul orang keserubu saja. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, coba petinju kampung yang menang di kampung kita suruh dia naik ring. Ya, saudara. Tahu saja jauh-jauh di Kalabahi saja. Satu ronde dia rubuh duluan. Kenapa? Karena dia bertanding tapi dia tidak tahu penguasaan diri. Dia tidak mengerti teknik bertinju.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Beda dengan petinju-petinju yang kita nonton, saudara, di TV atau di di sosial media sekarang banyak, di YouTube dan lain sebagainya. Mereka melatih diri, mereka menguasai diri. Untuk apa? Untuk dapat hadiah. Jadi bukan mereka jago-jago saja, tidak. Tapi mereka betul-betul kuasai bagaimana cara memukul yang baik, bagaimana saudara menahan pukulan, semua diajar. Supaya mereka dapat, saudaraku, sabuk gelar. Supaya mereka bisa dapat yang namanya, saudaraku, kemenangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita orang Kristen itu diibaratkan seperti petinju dan pelari. Lihat ayat ini. Baca lanjut. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, ayat berikut. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saya bukan lari sembarangan, Paulus bilang. Lanjut. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya bukan jadi petinju yang harba biru, saudara. Pukul sembarangan. Karena kalau jadi petinju yang sembarangan, hanya begitu-begitu, saya tidak ada guna, tidak dapat apa-apa. Lanjut, saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amin. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang, jangan sampai saya habis melayani, saya sendiri yang tidak diterima. Ya. Kenapa? Karena tidak siap diri baik, tidak punya mental pemenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen ingat baik-baik. Kita datang gereja, kita melayani, entah saudara sebagai penatua, diaken, majelis, saya sebagai pendeta. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua harus melayani dengan penuh kesungguhan. Melayani ini, saudaraku, tantangannya banyak. Ada serangan-serangan iblis, serangan setan. Setan tidak senang, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengalah. Kita tidak boleh menyerah. Kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Yang saudaraku, pasang telinga dengan baik dengar firman. Persiapkan hidup kita dengan senjata kebenaran. Karena hanya dengan firman Allah kita akan meraih kemenangan lepas kemenangan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara. Makanya Tuhan bilang sama jemaat yang ada di jemaat Efesus tadi, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal yang kedua ini, kita menemukan bagaimana jemaat Efesus itu diserang oleh setan. Soal apa? Soal cinta mereka, soal kasih mereka kepada Tuhan. Saudara, jemaat itu diserang cinta mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Kasih mereka mulai kendor, kasih mereka mulai surut, kasih mereka mulai pudar, kasih mereka mulai dingin, saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga Tuhan datang lewat hambanya, Yohanes Rasul itu. Tolong, Rasul Yohanes, sampaikan berita ini kepada jemaat Efesus. Kalau mereka tetap tidak memulihkan keadaan kondisi rohani mereka, mereka tetap dingin, kasih mereka, saudara, pudar kasih mereka, maka mereka tidak akan melihat kemenangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya itu ayat berkata dengan jelas tadi di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke berapa? 7. Saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Supaya apa? Supaya dia mengalami kemenangan. Baca lanjut itu ayat. Barang siapa menang, lanjut kalimat itu. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, jadi kalau kita menang, kita akan nikmati pohon kehidupan. Ada amin? Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun arus bui dingin, tapi kasihmu kepada Tuhan tidak boleh dingin. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, dingin itu biasa. Bilang samping kiri kanan, jangan bikin lebe-lebe. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ini belum seberapa toh. Ya, saudara terkasih, ya tadi saya bilang, tadi kami sudah banding-bandingkan semua. Ada yang bilang Mutis lebih dingin, ada yang bilang Apui lebih dingin, Mainang lebih dingin. Lalu saya bilang, siapa yang sudah pergi kutub utara? Tidak ada yang jawab. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena mau dingin, karena mana kutub utara lebih dingin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan, kasih kepada Tuhan tidak boleh dingin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.
Sebab kalau saudara dingin, saudara tidak akan mengalami kemenangan. Dan saya yakin hidupmu tidak akan diwarnai mujizat. Alkitab tadi saya sudah tunjukkan banyak ayat buat kita. Ya, mari kasihmu panas, supaya engkau akan makan dari buah pohon kehidupan. Ya saudara, buah pohon kehidupan itu orang kepengen makan, saudara. Adam dan Hawa saya kepengen makan. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan kau sentuh itu. Ya saudara, tidak boleh. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Jadi Tuhan sekali lagi akan berikan itu pada saat kedatangannya. Saudara akan nikmati itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup selamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Karena itu ingatlah baik-baik, harus menang. Jangan pernah dingin. Setan kita untuk dingin, kita tidak boleh dingin. Kita harus tetap panas untuk memuji, memuliakan, setia beribadah kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu pasal 2 ayat 11. Saudara terkasih, jemaat Smyrna pun mendapatkan pernyataan yang sama. Mari kita lihat ayat yang ke-11 dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Silakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kalau kamu menang, kamu tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kenapa Tuhan bicara begitu, saudara? Jemaat Smyrna itu jemaat yang susah. Jemaat Smyrna itu jemaat yang miskin, saudara. Tidak sama seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia kaya, tapi jemaat Smyrna itu orang-orangnya miskin-miskin semua. Tapi Tuhan bilang kemiskinan itu tidak boleh buat kamu juga miskin rohani. Tidak boleh buat kamu menyerah. Lalu berkata, Tuhan, Engkau di mana kok kami miskin? Engkau tidak tolong kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang dunia bisa bilang saudara miskin. Orang dunia bisa bilang saudara tidak punya apa-apa. Tapi dengar baik, di mata Tuhan tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua sama di mata Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu jangan pernah bilang, aduh ikut Tuhan ini kok miskin terus, kapan saya jadi kaya? Kaya tidak penting, saudara terkasih di dalam Tuhan. Yang penting adalah Tuhan berikan saudara dan saya kesehatan, kekuatan, makan, minum bisa cukup. Itu luar biasa. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita, standar diberkati itu cukup. Standar diberkati itu bukan kaya, tapi standar diberkati itu cukup. Amin. Saudara baca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. Saudaraku, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, pasal 6, bukan pasal 4, pasal 6 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah. Asal ada makanan dan minuman cukuplah. Saudara, cukup. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Bilang samping kiri kanan, cukup. Cukup. Bilang samping kiri kanan, cukup. Cukup. Sentuh dia dan bilang, makan ini hari cukup. Makan ini hari cukup. Bilang, engkau diberkati. Kau diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi standar berkat itu bukan punya mobil. Standar berkat itu bukan punya rumah tembok, itu bukan. Standar berkat itu cukup. Kalau saudara bisa makan cukup, pakai cukup, tidur cukup, saudara, itu berarti saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya tanya di sini yang punya baju hanya satu saja boleh angkat tangan. Satu saja. Tidak toh? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, berarti saudara juga orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tiap hari mengeluh terus. Ya saudara. Padahal dia makan nasi, ada nasi lagi babi hutan, babi hutan. Ada udang. Aduh, saudara, ada udang lagi, lengkap semua. Baru makan begini dia mengeluh. Ini orang yang tidak tahu mengucap syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen dengar baik-baik. Kita semua ingat standar diberkati itu cukup.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau punya makan entah nasi putih saja, terima kasih Tuhan. Hari ini saya diberkati dengan nasi putih. Amin. Saudara, terima kasih Tuhan, saya diberkati dengan jagung katema. Terima kasih Tuhan, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan berkata Tuhan tidak berkati saya, Tuhan hanya berkati orang lain. Anda sedang protes Tuhan dengan sesuatu yang tidak benar. Dengar baik-baik, itu intimidasi setan. Setan yang berusaha untuk berkata kepada saudara bahwa tidak cukup. Setan yang berusaha menitipkan pikiran dalam hati saudara bahwa saudara orang yang tidak diberkati Tuhan. Tapi dengar baik-baik, jemaat Smyrna, jemaat yang saudara miskin, tapi Tuhan hibur mereka. Tuhan bilang kalau kamu bertahan dalam kemiskinan, kamu menderita, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu akan terima satu kehidupan kekal yang luar biasa, yang di sana tidak ada penderitaan sama sekali. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, mau senang di dunia atau senang di sorga? Ya, saudara, jangan suka pakai istilah orang dunia. Ya, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang dunia kayaknya senang-senang dulu. Ya, kita tidak boleh. Kita, saudara terkasih dalam Tuhan, meski di dunia ini penuh penderitaan, tetapi ingat baik-baik, Yesus sudah menyediakan satu tempat yang di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada keluh kesah. Di sana tidak ada yang lagi bilang beras habis, ya, minyak goreng habis. Tidak ada. Di sana hanya ada kemenangan dan sukacita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, bertahan sah. Bertahan sah. Bilang samping kiri kanan, tidak lama. Tidak lama bertahan. Ya, saudara. Karena ada banyak orang Kristen tidak bertahan. Saudara terkasih, ya, bersyukur saudara di tempat ini masih bertahan. Saudara, saya nanti bulan Oktober akan pergi ke salah satu daerah di NTT, ya saudara, di TTS, yang banyak orang Kristen tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena susah, karena menderita. Saudara, saya waktu pergi KKR pertama di sana saya sedih, saudara. Karena ada satu gereja 30 kakak. 30 kakak. Di sini berapa kakak? 24. Ini tadi, ini kampung saya tanya berapa kakak. Saya tanya, Bapak bilang tadi berapa? 20? 27-an sekitar gitu ya, saudara. Ini berarti sudah lihat 30 kakak tinggalkan Kristus. Lebih dari ini kampung. Saudara. Orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena soal kampung tengah. Karena soal makan. Karena soal minum, mereka tidak menjadi pemenang. Mereka pikir bikin apa ikut Yesus susah-susah. Ya, ada tawaran beras gratis, ada tawaran saudaraku mie gratis, ada tawaran rumah gratis. Mereka lebih pilih ikut itu. Mereka lupa senang di dunia sementara. Ada penderitaan kekal yang menanti engkau. Karena dengar baik-baik, sorga tidak punya siapa-siapa. Sorganya punya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ikut Yesus, sorga hilang dari dalam hidup saudara. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang lebih parah itu kampung. Kita di Alor sini sampai di kampung-kampung pun mengerti bahasa Indonesia. Di TTS tidak tahu bahasa Indonesia. Saya khotbah begini mesti terjemahkan pakai bahasa sana. Saudara, tapi saya tanya mereka, kamu tahu itu bahasa yang kayak ular naga itu? Saudara, ya, kamu tahu itu bahasa yang ular naga? Yang Indonesia yang tiap hari saja kau tidak tahu. Yang ular naga kau tahu. Yang baca bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Saudara, huruf yang tak bolak-balik itu. Tapi dong tidak pusing. Yang penting makan kenyang. Bilang sampai kiri kanan, arus bui tidak boleh begitu. Amin. Amin. Tadi saya di pantai saya lihat, itu trik-trik mereka. Datang jual dulu, ya kan?
Hati-hati itu. Saya mau ingatkan kepada saudara. Ingat baik-baik. Dan dok suka melalui perdagangan. Itu sejarah mencatat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Perkembangan yang itu, saudara, itu selalu lewat perdagangan. Mereka masuk dengan perdagangan. Dan saudara, itu banyak sekali mempengaruhi orang, saudara. Apalagi di tempat-tempat yang terpencil. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, mental saudara tidak boleh mental orang-orang yang gampang menyerah. Penderitaan apapun, sekali Yesus, tetap Yesus, sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Nona-nona yang cantik-cantik, tak pertahankan. Ya. Jangan ada Ahmad yang lalu datang lalu gaesan lu. Ya, saudara. Jangan, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, nyong juga. Jangan ada Siti Nurhalisa dan lain sebagainya. Jangan. Saudara. Yesus segalanya dalam hidup saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang bertahan. Meskipun di tengah pencobaan yang berat. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini tidak boleh dilupakan. Kita ini orang-orang menang. Ya saudara. Lanjut, saudara lihat ini teks berikutnya ayat 17. Tadi ayat 11. Sekarang lihat ayat 17. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalimat selanjutnya, silakan dibacakan. Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 17. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menang. Ya, jangan menyerah karena sekali lagi seperti jemaat yang kasihnya mulai dingin, Efesus. Jangan seperti jemaat Smyrna, saudara, yang meskipun dalam keadaan miskin mereka luar biasa. Ya, jangan, kita tidak boleh terbalik dari mereka. Kita mesti sama seperti jemaat Smyrna. Lanjut. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara lihat, itu jemaat yang luar biasa. Jadi kalau saudara tetap bertahan, saudara akan menang. Saudara akan terima ini kemenangan yang luar biasa. Ayat 26. Perhatikan, saudara terkasih. Ayat 26. Ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan dua jemaat ini, Pergamus dan Tiatira, saudara, mereka punya persoalan yang sama, soal penyembahan berhala dan persinahan. Ya. Saudara, jadi jemaat-jemaat Pergamus ini jemaat takhta iblis, jemaat di mana setan diam di sana, dan banyak orang yang kemudian lari kepada penyembahan berhala. Saudara, mereka lari kepada penyembahan berhala. Tiatira juga begitu. Mereka lari kepada penyembahan berhala. Seperti tadi yang saya singgung. Ada orang sakit, sudah mungkin doa-doa tidak sembuh-sembuh. Mereka lari kepada dukun. Mereka lari kepada saudara penyembahan-penyembahan yang lain. Saudara, percaya kepada penyembahan-penyembahan lain. Penyembahan batu, kayu, segala macam, kuburan. Mereka sembah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Rasul Yohanes Tuhan pakai supaya bicara kepada dua jemaat itu, supaya jangan ada dalam penyembahan berhala, jangan mengikuti lagi roh-roh persinahan, karena penyembahan berhala itu dianggap seperti persinahan. Kenapa saudaraku? Karena menyembah kepada ilah lain itu sama saja dengan mentuhankan ilah lain atau menjadikan Tuhan yang lain dalam hidup. Itu sama dengan bersinah dalam Alkitab, bersinah rohani. Saudara terkasih, ada orang Kristen masih begitu. Hari Minggu di gereja, tetapi hari Senin di tempat lain, Selasa tempat lain, Rabu tempat lain, Minggu di gereja lagi. Saudara, tempat lain itu yang mana? Itu yang tadi saya bilang, pohon beringin yang besar-besar dong, ya. Dompi di kayu batu yang besar-besar dong, ya. Dompi di dongpung nenek moyang yang sukubur sekian tahun lamanya. Dompi di sana baru dom bilang, nenek, lupung upu nih ada sakit-sakit terus ini. Saudara, kira-kira nenek menyaut?
Saya tanya, nenek ada menyaut? Tidaklah. Tidak, tapi dong pitanya terus Nenek, tobai, lupung upu ini mau pergi sekolah di Kupang ini. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen masih begitu. Padahal hari Minggu pergi gereja. Hormat bagi Allah Bapa. Tapi dia pilih lagi di sana, saudara. Itu kira-kira hormat atau tidak? Itu tidak menghormati Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, itu terjadi di jemaat Pergamus, itu terjadi di jemaat Tiatira. Mereka ke Tuhan tapi mereka juga menyembah berhala. Mereka ke Tuhan tapi mereka juga menyembah kepada kayu batu. Mereka juga percaya kepada arwah nenek moyang. Mereka sudah bertanya kepada arwah nenek moyang. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu masih banyak di dalam negeri kita orang Kristen ini. Di NTT masih banyak. Tapi hari ini di Arus Bui saya mau bilang, saudara tidaklah orang-orang yang menyerah dan mengalah. Saudara orang-orang menang yang harus mengalahkan penyembahan berhala. Buang penyembahan berhala. Percayalah hanya kepada satu Tuhan saja. Dialah Yesus Kristus yang sanggup memberikan segalanya dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pikas makan lagi yang ada di hutan-hutan dong. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lagi Janganlah. Saudara. Ya. Kalau di Arus Bui masih ada, jangan ada lagi Amin. Amin. Saudara, yang cemburu bukan pendeta, yang cemburu bukan gereja Masih Injil di Timor, yang cemburu Tuhan Allah, pemilik alam semesta. Dia yang cemburu ketika melihat saudara pergi kepada ilah-ilah lain. Makanya ada ayat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 21. Dia bilang jangan ada berhala di antara saudara. Tidak boleh. Tidak boleh dijadikan apapun itu menjadi berhala. Karena dia Allah yang cemburu. Dia tidak menghendaki adanya berhala. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak boleh ada. Kemarin saya KKR di Sabu, saudara. Ada orang bikin kuburan di teras rumah. Teras, bukan di depan rumah, di teras. Jadi kita duduk di teras, itu kuburan juga di situ. Saudara, saya tanya, kok kenapa tidak kasih pindah saja? Ya saudara, soalnya Bapak sudah janji harus kubur dia di sini jadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang banyak percaya bahwa orang mati itu masih bisa berhubungan dengan orang hidup. Saudara, orang mati tidak ada hubungan dengan orang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang ngomong bukan saya, Alkitab yang ngomong. Saudara terkasih dalam Tuhan, Ayub pasal 14, mari kita lihat ini ayat. Ya saudara, jadi kalau orang sudah meninggal, dia hubungan sudah selesai, putus dengan kita. Tidak ada hubungan dengan kita lagi. Tapi saudara ingat, hubungan dengan Tuhan tidak bisa putus sampai kapanpun. Kecuali Anda dan saya mati dan ketemu dia, selesai. Karena sudah ketemu Tuhan, sudah selesai. Saudara. Tapi selagi kita masih ada dalam dunia ini, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan ini tidak akan berakhir. Hubungan dengan manusia akan berakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya dengan istri hanya boleh saudaraku berhubungan waktu kita masih hidup. Saya dengan orang tua hubungan waktu masih hidup. Saya dengan jemaat hubungan masih hidup. Waktu sudah meninggal, saya meninggal, hubungan putus. Tidak ada lagi hubungan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sih percaya ada hubungan. Makanya sudah terkasih dalam Tuhan, dong simpan itu foto, dong taruh. Foto taruh sana masalah. Madong tiap pagi dong datang dan bilang, mama. Saudara, ini foto. Saya mau tanya, mama bisa dengar? Tidaklah. Tidak bisa dengar. Sudah selesai hubungan kita. Makanya saudara, waktu masih hidup itu panggil mama memang. Ya. Ada banyak suami-suami bukan panggil mama. Ya, dia cuma panggil Lina. Ya saudara.
Istri juga tidak panggil bapak. Anus. Ya, toh. Marianus sudah panggil Anus. Ya, sudah. Tapi kalau waktu mati dia tidak panggil Anus. Bapak, bapak sayang, bapak. Terlambat, Mak. Terlambat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena bapak tidak dengar lagi meskipun panggilanmu begitu enak di telinga. Bapak tidak dengar. Saudara, perhatikan ini ayat. Ayat 14. Ayat 12 mulai. Silakan. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Amin. 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 Bilang sampai kiri kanan, tidak bangkit kalau mati. Tidak bangkit semua. Kecuali Tuhan datang baru kasih bangkit kita. Lah iya. Saya tanya Lazarus yang dibangkitkan, dia mati lagi atau tidak? Mati. Ya, mati. Tidak ada yang bangkit habis dia tidak mati lagi. Sudah mati. Nanti kapan kebangkitannya sesungguhnya? Waktu Tuhan datang kembali. Sebelum Tuhan datang kembali, kita semua tidak ada yang nongol-nongol. Nongol-nongol itu apa ya? Apa? Kesetunjuk muncul sana ada, tidak ada. Jadi jangan ada yang percaya bilang, Bapak tadi saya lihat dia di pasar ini apa? Di bawah tadi pasar apa itu? Ah, itu sudah. Tidak ada, saudara. Itu dia Bapak tadi saya ketemu dia di Kamaifu sana baru saya datangin. Tidak, itu putar belek, tidak betul. Saudara baca ayat lanjut. Ayat 12 lanjut ayat 13. Silakan. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan Terus. tidak bangun dari tidurnya. Tidak bangun dari tidur. Terus. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Makanya Ayub bilang saya taruh harap selagi masih hidup. Terus. Sampai tiba giliranku. Sampai saya pun giliran tiba. Maksudnya saya pun hari mati juga tiba. Karena di dunia orang mati tidak ada pengharapan lagi. Hanya hidup saja ada pengharapan. Lanjut. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Iya. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Terus. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Lanjut. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Iya. Dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepak. Itu ayat berapa? 17. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, tidak ada orang mati bangkit lagi. Ya saudara. Jadi jangan percaya lalu pisonggo-songgo yang nenek moyang dorang. Jangan. Saudara. Tuhan yang bangkit. Dan dia adalah yang sulung dari kebangkitan. Ada amin? Amin. Amin. Saudara percaya Yesus bangkit? Amin. Saudara percaya nenek moyang bangkit? Tidak. Ya saudara, kalau begitu ingat, jangan songgo-songgo nenek moyang, songgo-songgo arwah, jangan. Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada saudara. Dan saya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama jemaat yang ada di Pergamus dan Tiatira, supaya mereka jangan kembali saudara kepada penyembahan berhala. Jangan kembali. Menanglah saudara, menang terhadap penyembahan berhala. Tidak boleh ada penyembahan berhala lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Amin. Dulu nenek suka menyembah ular-ular, kita tidak boleh percaya itu lagi. Ya saudara, nenek-nenek menyembah apa segala macam, ya saudara, ya jimat-jimat, tidak boleh percaya itu lagi. Kita sekarang sudah di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi senggol samping kiri kanan dan bilang, kamu orang-orang mana? Kamu orang-orang menang. Kita pindah Wahyu pasal 3 ayat 5. Perhatikan teks ini. Kita Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Saudara, barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih.
Siapa yang mau pakai pakaian putih nanti? Anak-anak sekolah minggu suka nyanyi ini lagu. Di sorga nanti pakai baju putih. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi siapakah? Hanya orang-orang menang. Ya saudara, yang akan pakai pakaian putih. Saudara, kain putih itu lambang kesucian, lambang kekudusan. Tuhan mau taruh atas setiap saudara dan saya, anak-anaknya, orang-orang yang menang. Saudara, langsung di ayat 21 dari kitab Wahyu pasal 3. Perhatikan saudara. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Iya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa yang mau duduk di takhta surga, angkat tangan. Haleluya. Saudara, kalau saudara menang, ya. Tapi kalau saudara gampang menyerah, saudara tidak akan duduk di takhta. Sudah duduk di kursi kayu, sekarang masih hidup, nanti masuk api neraka lagi. Ya sudah. Tapi kalau sekarang saudara, meski duduk di kursi plastik, kursi kayu, saudara, tetapi ingat baik-baik, bukan kursi sofa, bukan kursi yang tak putar ke bos-bos di kantor-kantor yang sudah pejabat-pejabat. Tapi suatu saat nanti, waktu Yesus datang kembali, kita semua yang menang akan didudukan bersama dengan Kristus di takhta kemuliaannya. Saudara bisa bayangkan, saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang lihat takhta presiden, takhta raja, takhta ratu, takhta pejabat-pejabat, kita eleng-eleng kepala, punggagalai. Tapi saudara dengar baik, itu baru takhta raja di dunia. Kita akan ada bersama-sama dengan takhta raja di segala raja, raja atas segala raja. Dialah pemilik sorga, dan Tuhan akan dudukan saudara dan saya bersama-sama dengan Dia. Amin. Bilang samping kiri kanan, wow. Bilang lagi, wow. Lalu, jangan lupa itu, saudara. Ya. Tapi siapa? Hanya orang-orang apa? Hanya orang-orang apa? Menang. Tapi saudara, kalau tidak menang hari ini, biar kau duduk di kursi pejabat, suatu saat kau akan ada di api neraka. Kalau kau tidak orang menang hari ini, biar kau duduk di tahta istana, suatu saat kau akan ada di api neraka. Saudara dengar kisah dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 dan seterusnya tentang orang kaya itu. Oh, dia senang tiap hari duduk di kursi enak. Lazarus miskin, melarat, menderita. Tapi saudara lihat, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi si kaya yang tiap hari senang-senang ada di mana? Di neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingat baik-baik anak-anak Tuhan, jangan pernah mau menyerah, jangan pernah mau mengalah. Malam ini saya ingin sampaikan kebenaran ini. Jemaat di tempat ini, meskipun Anda kecil, cuman beberapa orang, jangan biarkan gereja setiap minggu kosong. Ingat, mari datang, Anda ini orang-orang menang. Mari maju bersama dengan Tuhan, supaya suatu saat nanti kemenangan itu Anda ikrarkan, bukan di dunia ini, tetapi saudara di sorga yang kekal, di tempat yang Anda dan saya akan di sana nikmati kesukacitaan, kemenangan yang luar biasa. Itu dan saudara saya akan nikmati. Ada amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sudah gereja saudaraku hanya beberapa orang, lalu saudara hanya datang 5 orang, 6 orang, kasihan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang lain di mana? Korek samping kiri kanan. Mulai minggu depan kita bawa banyak orang datang gereja. Bilang dulu, Bapak bawa banyak orang datang. Bapak datang dengan mama ke sonde. Mama di mana? Mama di mana? Bapak, oh mama ada di sana. Ya puji Tuhan. Saudara, anak ada berapa Bapak? 7. Yang mana 7 orang itu? Semua di sini atau ada di mana-mana? Oh, ada di Kupang, ada di Kalabaya. Yang di sini berapa, Bapak? Bapak lupa Bapak anak. Yang mengaku Bapak ini punya anak, angkat tangan. Ada yang di sini berapa, Bapak? 5. 4. Coba
yang hadir malam ini yang mana? 4 orang. 2 saja. 2 ada hilang di mana? Kasih tahu dia hari Minggu datang ibadah Bapak ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yosua pasal 24. Ya saudara. Ayat yang ke-15 apa ayat 14 ya? Saudara terkasih, Yosua bilang begini, aku dan seisi rumahku. Ya saudara, bukan hanya bapak saja yang bukan hanya mama saja, seisi rumah. Itu berarti semua yang ada di dalam rumah datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ini bapak saja sendiri anak 7, ini baru yang 1. Ya saudara, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Orang di desa itu biasa anak itu banyak-banyak. Ya, saya percaya kalau semua datang gereja, ini gereja tidak tampung orang meski hanya 24 kakak. Ada amin? Saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen terlena. Setan bikin dingin dia sehingga dia tidur di rumah. Setan bikin dia, saudaraku, terlena sehingga dia pergi menyembah berhala kayu batu segala macam. Dia tidak datang cari Tuhan. Setan bikin dia terlena seperti jemaat yang tadi kita baca terakhir, Laodikia. Dia senang karena dia sehat, dia kuat, dia kaya. Dia tidak perlu Tuhan. Nanti kalau dia pun napas susah satu dulu ya, saudara terkasih dalam Tuhan, baru dia cari Tuhan. Ini setan sedang pegang orang-orang ini. Anda dengar baik-baik, jangan biarkan setan menggagalkan kemenangan saudara. Biarkan kemenangan itu terus diikrarkan supaya hidupmu bukan hanya diberkati saudara terkasih, tetapi juga engkau akan mengikrarkan kemenangan bersama dengan Kristus waktu Kristus datang kembali yang kedua kali menjemput kita sekalian. Amin. Amin. Mama sendiri kok? Ada suami? Ya? Oh sendiri, mama sendiri. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang datang malam ini dengan suami istri boleh angkat tangan. Yang suami istri lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, Alkitab bilang suami istri itu sudah dipersatukan Tuhan. Saudara. Jadi kalau dipersatukan harus dibawa. Dipersatukan siapa? Tuhan. Jadi kalau nikah di gereja atau nikah di mana? Nikah di gereja. Jadi saudara terkasih, kecuali nikah di kuburan. Nikah di gereja. Saudara kembali ke gereja. Kembali ke gereja. Anak-anak dibaptis di mana? Gereja. Oh, saya pikir di pohon. Ya, saudara, di gereja. Bawa datang ke gereja. Jangan hanya baptis habis itu anak hilang, tidak jelas di mana. Ya saudara, nanti dia mau CD baru dia mau datang lagi. Saudara, jangan baptis habis hilang CD baru muncul. Habis CD hilang lagi. Saudara, kapan dia datang lagi? Mau nikah baru dia datang lagi. Saudara, habis nikah hilang lagi. Kapan dia datang lagi? Saudara, waktu dia mati dia tidak datang, tapi pendeta yang pergi supaya kubur dia toh. Saudara, jangan jadi Kristen yang begini. Itu Kristen yang memanfaatkan Tuhan. Saudara, jangan memanfaatkan Tuhan. Jadilah Kristen yang memuliakan Tuhan dengan hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara memuliakan Tuhan, saudara tidak hanya datang waktu dibaptis anak kita. Bukan waktu menikah baru datang. Bukan waktu CD baru datang. Bukan waktu meninggal dunia baru panggil pendeta. Datang terus menerus karena saudara mau memberi hidup saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, bikin ini gereja sesak. Sekali lagi, bikin ini gereja sesak. Amin. Tim besok akan pulang, tetapi gereja ini harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Amin. Yang terakhir. Haleluya. Tuhan berkati kita semua yang hadir malam hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, pemain musik boleh siapkan pujian. Kita mau bersyukur buat firman Allah. Coba tundukkan kepala saudara di hadirat Tuhan. Tutup mata masing-masing semua. Angkat hati di hadapan Tuhan. Bicara